Malam seringkali menjadi saksi bagaimana beban yang tidak kasat mata mulai menekan pundakmu. Jauh lebih berat daripada gravitasi yang menarik ragamu ke bumi. Kamu duduk di sana, di tengah kesunyian yang seharusnya menenangkan. Namun yang kamu dengar hanyalah kebisingan yang tertinggal dari hari-hari yang panjang. Duniamu terasa seperti sebuah sirkuit yang kelebihan beban, di mana arus informasi, tuntutan, dan suara-suara asing terus mengalir tanpa henti, membanjiri medan energimu hingga kamu merasa redup. Jika renungan ini terasa berbicara langsung kepadamu, tekan tanda suka sebagai isyarat bahwa kamu masih mendengarkan. Kamu mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron antara detak jantungmu dan ritme dunia di luar sana. Orang-orang berlari mengejar bayangan yang mereka sebut pencapaian, sementara kamu berdiri diam, merasa seperti sebuah frekuensi yang tidak menemukan stasiun pemancarnya. Kamu merasa lelah, bukan karena aktivitas fisik yang menguras tenaga, melainkan karena keletihan mental yang mendalam. Sebuah kondisi di mana pikiranmu telah kehilangan navigasi di tengah kabut yang pekat. Pikiranmu, yang seharusnya menjadi medan energi yang jernih dan kuat, kini terasa seperti ruangan yang pengap, dipenuhi oleh sisa-sisa kekhawatiran yang tidak pernah menemukan penyelesaian. Keberbedaan yang kamu rasakan bukanlah sebuah kesalahan desain, namun dalam ketidaktahuan, kamu seringkali menganggapnya sebagai kutukan. Kamu melihat dunia bergerak dalam pola yang dangkal, sementara jiwamu mendambakan kedalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kamu mencoba menyesuaikan diri, mencoba mengecilkan getaranmu agar selaras dengan frekuensi umum, namun yang terjadi justru gesekan batin yang menyakitkan. Kamu merasa tidak cocok, seolah-olah kamu adalah seorang pengelana dari dimensi lain yang terjebak dalam mesin waktu yang bergerak terlalu cepat dan terlalu bising. Cahaya di dalam dirimu mulai berkedip, kehabisan daya karena terus-menerus digunakan untuk menerangi jalan orang lain atau memaksakan diri masuk ke dalam standar yang tidak pernah kamu inginkan. Di saat-saat seperti ini, arah hidupmu tampak seperti garis yang memudar. Kamu bertanya-tanya, apakah memang hidup ini ditakdirkan untuk menjadi sekadar rangkaian kebingungan yang melelahkan? Kamu merasa telah mencoba segala cara, memberikan energi terbaikmu, namun hasilnya tetap sama, kekosongan yang berdengung. Namun, di balik semua kelelahan itu, ada sebuah kesadaran kecil yang mulai terbangun dalam kesunyianmu. Sebuah pemahaman bahwa kegaduhan yang kamu rasakan sebenarnya adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu dikalibrasi ulang. Mungkin kegelisahan ini adalah cara alam semesta memintamu untuk berhenti berlari dan mulai mengamati. Mungkin bukan hidupmu yang salah, mungkin cara berpikirmu yang belum diarahkan. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah jendela besar yang menghadap ke arah cakrawala. Kamu ingin melihat matahari terbit, namun yang kamu dapati hanyalah bayangan abu-abu yang kabur. Seketika, kamu menyalahkan matahari karena tidak cukup terang, atau kamu menyalahkan alam karena memberikan cuaca yang buruk. Namun, pernahkah kamu berhenti sejenak dan menyentuh kaca di depanmu? Mungkin, hambatan itu bukanlah pada dunia di luar sana, melainkan pada debu yang menempel di permukaan kaca yang kamu gunakan untuk memandang. Pikiranmu adalah jendela itu. Jika jendela itu buram oleh prasangka, ketakutan, dan sisa-sisa trauma masa lalu, maka seindah apapun realitas yang ada di depanmu, ia akan selalu tampak suram dan mengancam. Kejernihan batin dimulai ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk berubah, dan mulai menyadari bahwa persepsimu adalah filter utama yang menentukan warna hidupmu. Selama ini, kamu mungkin terjebak dalam pola pikir bahwa hidup sedang menghukummu. Saat sebuah rencana gagal, pikiranmu dengan cepat memancarkan frekuensi kegagalan yang merambat ke seluruh sel tubuhmu. Kamu merasa menjadi korban dari keadaan. Padahal, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini sebenarnya bersifat netral. Ia adalah energi murni yang belum memiliki makna sampai kamu, sang pengamat, memberinya label. Jika kamu merasa terhubung dengan kedalaman perspektif ini, jangan ragu untuk membagikan renungan ini kepada satu jiwa yang mungkin sedang terjebak dalam kabut pikirannya sendiri. Berpikir positif yang dewasa bukanlah tentang membohongi diri sendiri dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja saat badai sedang mengamuk. Itu adalah kepalsuan yang hanya akan melemahkanmu. Sebaliknya, kejernihan pikiran adalah tentang keberanian untuk melihat debu di kaca tersebut dan mulai membersihkannya. Kamu mengakui adanya tantangan, tetapi kamu menolak untuk membiarkan tantangan itu mendefinisikan siapa dirimu. Pikiran yang besar tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam drama emosional yang dangkal. Ia akan tetap tenang, mengamati bagaimana pikiran bawah sadar mencoba menciptakan narasi-narasi negatif, lalu dengan lembut mengarahkan kembali fokusnya pada apa yang esensial. Dunia adalah pantulan dari medan energi internalmu.
Jika di dalam dirimu terjadi kekacauan, maka dunia akan terlihat seperti medan perang. Namun, saat kamu mulai mengatur kembali getaran di dalam pikiranmu, kamu akan menyadari bahwa banyak masalah yang selama ini menghimpitmu sebenarnya hanyalah proyeksi dari batin yang belum damai. Kamu adalah arsitek dari realitasmu sendiri, bukan karena kamu bisa menghentikan hujan, melainkan karena kamu bisa memilih untuk membangun tempat perlindungan yang kokoh di dalam pikiranmu. Pergeseran sudut pandang ini adalah langkah awal untuk merebut kembali kedaulatan atas dirimu sendiri. Seringkali, kita merasa dunia begitu berat karena kita memanggul beban yang tidak perlu. Penilaian orang lain, standar sosial yang semu, dan penyesalan atas hari kemarin. Semua itu adalah debu yang membuat jendelamu semakin gelap. Cobalah untuk melepaskan keinginan untuk selalu benar atau keinginan untuk selalu dimengerti. Fokuslah pada bagaimana kamu merespons, bukan pada bagaimana dunia memperlakukanmu. Sebab, kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk mengubah arah angin, melainkan pada kemampuan untuk mengatur layar pikiran agar tetap melaju menuju tujuan yang jernih. Ketika kamu mulai mampu melihat dunia tanpa penghakiman yang berlebihan, kamu akan merasakan sebuah stabilitas emosional yang baru. Kamu tidak lagi mudah terombang-ambing oleh berita buruk atau kritik pedas. Kamu menjadi seperti gunung yang tetap tegak meski angin kencang menerpa puncaknya. Angin itu hanyalah getaran udara yang lewat, dan jendelamu kini cukup jernih untuk membedakan mana yang merupakan substansi dan mana yang sekadar gangguan sementara. Ingatlah, realitas tidak pernah menipumu. Ia hanya memantulkan apa yang sedang kamu pelihara di dalam ruang gelap pikiranmu. Ketahuilah bahwa setiap kali kamu memilih untuk melihat sebuah masalah sebagai peluang untuk bertumbuh, kamu sedang memancarkan cahaya yang akan menembus kegelapanmu sendiri. Ini adalah proses penyelarasan frekuensi batin dengan kebenaran universal. Kamu bukan lagi sekadar korban yang pasif, melainkan pengamat yang aktif dan berwibawa. Kamu mulai memahami bahwa kedamaian tidak ditemukan di tempat yang tanpa suara, melainkan di tengah keramaian di mana pikiranmu tetap mampu mempertahankan keheningannya sendiri. Namun, mengerti bahwa jendelamu buram hanyalah sebuah awal. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi jika kamu tidak hanya membersihkan kaca tersebut, tetapi memilih untuk melangkah keluar dan menjadi pengamat yang sepenuhnya terpisah dari drama yang ada? Ada sebuah martabat yang luar biasa ketika seseorang mampu berdiri di tengah gejolak hidup tanpa kehilangan ketenangannya. Inilah yang disebut sebagai seni menjadi penonton. Bayangkan hidupmu adalah sebuah panggung teater. Selama ini, kamu mungkin terlalu lelah karena kamu mencoba memainkan semua peran sekaligus. Kamu menjadi aktor yang menderita, sutradara yang panik, sekaligus kritikus yang kejam terhadap dirimu sendiri. Kamu terjebak dalam emosi setiap adegan, tertawa saat senang, dan hancur saat duka menghampiri. Namun, seorang pemikir besar tahu bahwa ada tempat yang lebih aman dan lebih mulia untuk berada, di kursi penonton. Menjadi penonton bukan berarti kamu menjadi apatis atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kepedulian yang paling cerdas terhadap kesehatan jiwamu. Saat kamu menjadi penonton bagi pikiranmu sendiri, kamu mulai menyadari bahwa emosi, seperti kemarahan, kesedihan, atau kecemasan, hanyalah awan yang melintas di langit kesadaranmu. Langit itu sendiri tidak pernah berubah. Ia tetap luas, jernih, dan tidak terjamah oleh awan-awan tersebut. Dengan mengambil jarak, kamu memberikan ruang bagi jiwa. Dunia mungkin akan melihatmu sebagai sosok yang dingin atau tertutup. Namun mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu terdapat samudera kekuatan yang sedang bergejolak dalam kendali yang penuh. Kamu sedang mempraktikkan hidup yang selaras dengan hukum alam. Kamu tidak melawan arus. Kamu hanya memastikan perahumu tetap stabil. Ketahuilah bahwa setiap kali kamu berhasil menahan diri untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap gangguan kecil, kamu sedang membangun otot-otot mental yang akan sangat kamu butuhkan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Ketika kamu sudah terbiasa menjadi penonton bagi duniamu, kamu akan menemukan sebuah rahasia besar. Kamu akan menyadari bahwa berpikir positif bukan lagi sebuah usaha yang dipaksakan, melainkan sebuah kondisi alami dari pikiran yang jernih. Pikiran yang tidak lagi terikat pada hasil akhir akan selalu merasa positif, karena ia menemukan kepuasan dalam proses pengamatan itu sendiri. Kamu menjadi saksi atas keajaiban hidup, bahkan dalam hal-hal yang menurut orang lain menyakitkan. Sekarang, saat jendelamu mulai bersih dan kamu sudah duduk tenang di kursi penonton, kamu akan menyadari sesuatu yang lebih mendalam. Berpikir positif bukanlah tentang mengubah dunia di luar sana agar sesuai dengan keinginanmu, melainkan sebuah disiplin batin untuk tetap setia pada cahaya di dalam dirimu sendiri. Tetapi,
Bagaimana cara mengubah disiplin batin ini menjadi kekuatan nyata saat kenyataan pahit mulai mengetuk pintu rumahmu? Berpikir positif seringkali disalahpahami sebagai pelarian dari kenyataan. Sebuah topeng keceriaan yang dipaksakan untuk menutupi luka yang menganga. Namun, bagi seorang pemikir yang visioner, berpikir positif adalah sebuah navigasi, sebuah kompas yang digunakan untuk mengarahkan kapal di tengah samudera yang paling gelap sekalipun. Ini bukan tentang menyangkal keberadaan badai, melainkan tentang keyakinan mutlak bahwa kapalmu memiliki instrumen untuk menembusnya. Kamu harus menyadari bahwa pikiranmu adalah medan energi yang selalu memancarkan frekuensi ke alam semesta. Jika frekuensi yang kamu pancarkan adalah ketakutan dan keputusasaan, maka kamu hanya akan menarik hal-hal yang selaras dengan getaran rendah tersebut. Navigasi batin yang kuat mengharuskanmu untuk melihat fakta dengan mata terbuka, namun mengolahnya dengan jiwa yang jernih. Ketika sebuah kegagalan menghampiri, seorang pengamat yang tenang tidak akan berkata, "Ini tidak terjadi." Sebaliknya, ia akan berkata, "Ini sedang terjadi, dan aku memilih untuk melihatnya sebagai data yang akan menyempurnakan langkahku berikutnya." Ini adalah optimisme dewasa yang tidak memiliki ilusi. Kamu tidak lagi menunggu keajaiban datang dari luar. Kamu menciptakan keajaiban itu melalui caramu merespons realitas. Jika kamu merasa kekuatan batinmu mulai terbangun saat mendengar ini, tekan tombol berlangganan sebagai janji pada dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dalam kesadaran. Disiplin ini menuntutmu untuk menjaga pintu masuk pikiranmu. Kamu adalah penjaga gerbang dari laboratorium pribadimu sendiri. Di dalam laboratorium itu, kamu sedang meramu masa depanmu melalui setiap pemikiran yang kamu izinkan untuk menetap. Berpikir positif berarti kamu memilih untuk tidak memberikan tempat bagi virus mental seperti rasa iri, dendam, atau keraguan diri. Bukan karena kamu suci, tetapi karena kamu tahu bahwa emosi-emosi tersebut adalah energi yang korosif. Mereka akan merusak sirkuit batinmu dan meredupkan cahaya visimu. Kamu harus menjadi sangat teknis dalam mengelola emosi. Anggaplah setiap pikiran negatif sebagai sebuah malfungsi sistem yang harus segera dikalibrasi ulang. Arah pikiranmu menentukan arah hidupmu. Bayangkan cahaya matahari yang tersebar ke segala arah. Ia menghangatkan, tetapi tidak bisa membakar. Namun, jika cahaya yang sama difokuskan melalui sebuah lensa kaca pembesar, ia mampu menciptakan api. Begitu pula dengan pikiranmu. Berpikir positif yang disiplin adalah lensa tersebut. Ia memfokuskan energimu pada solusi, pada keindahan yang tersisa, dan pada potensi yang belum terjamah. Kamu tidak lagi membiarkan energimu bocor ke dalam lubang-lubang keluhan yang tak berujung. Kamu mengumpulkan setiap sisa cahaya di dalam dirimu untuk menerangi satu langkah kecil di depanmu, dan langkah itulah yang akan membawamu keluar dari kegelapan. Dunia mungkin akan menganggapmu naif, tetapi mereka tidak mengerti bahwa ketenanganmu adalah hasil dari pertempuran batin yang sangat disiplin. Dibutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk tetap berharap di tengah keruntuhan daripada untuk menyerah pada sinisme. Sinisme adalah jalan bagi mereka yang malas berpikir, sementara optimisme yang realistis adalah tugas bagi para pemberani. Kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi navigasi bagi orang lain juga. Ketika orang-orang di sekitarmu kehilangan arah karena kepanikan, frekuensi ketenanganmu akan menjadi mercusuar yang menuntun mereka kembali ke daratan. Ingatlah, energi mengikuti perhatian. Dimanapun kamu meletakkan perhatianmu, disitulah energimu akan mengalir dan tumbuh. Jika kamu terus-menerus membedah kegagalanmu dengan rasa benci, maka kegagalan itu akan semakin mengakar dalam identitasmu. Namun, jika kamu memandang kegagalan itu sebagai pembimbing sunyi yang memberitahu jalan mana yang buntu, maka energi itu akan bertransformasi menjadi kebijaksanaan. Kamu tidak sedang mengubah masa lalu, tetapi kamu sedang mengubah dampak masa lalu terhadap masa depanmu melalui navigasi pikiran yang tepat sasaran. Setiap pagi saat kamu bangun, kamu sebenarnya sedang melakukan inisiasi terhadap medan energimu sendiri. Kamu memilih frekuensi yang ingin kamu huni hari itu. Apakah kamu akan menjadi penerima pasif dari kebisingan dunia, ataukah kamu akan menjadi pemancar aktif dari kejernihan pikiran? Pilihan ini ada di tanganmu sepenuhnya. Kedewasaan batin ditandai dengan kemampuanmu untuk mempertahankan frekuensi tinggi tersebut, bahkan ketika lingkungan di sekitarmu mencoba menarikmu turun ke dalam getaran yang lebih rendah. Namun, navigasi ini tidak akan bisa bekerja maksimal jika perhatianmu masih tersebar kemana-mana. Untuk benar-benar memfokuskan cahaya pikiran, kamu perlu memahami cara mengelola sumber daya paling berharga yang kamu miliki, perhatianmu. Dalam dunia yang terus-menerus berteriak meminta perhatianmu,
Kemampuan untuk memilih apa yang layak dipikirkan adalah bentuk kekuasaan yang paling murni. Kita hidup dalam era di mana perhatian kita adalah komoditas yang paling banyak dicuri. Setiap notifikasi, setiap berita negatif, dan setiap konflik yang tidak perlu adalah pencuri yang mencoba menguras cadangan energimu. Pikiran yang besar memahami sebuah prinsip sederhana. Perhatianmu adalah modal utamamu. Jika kamu menghabiskannya untuk hal-hal yang sepele dan destruktif, kamu tidak akan memiliki sisa modal untuk membangun visi jangka panjangmu. Ekonomi perhatian mengajar kamu untuk menjadi sangat pelit terhadap hal-hal yang menurunkan getaranmu. Mengapa kamu harus peduli dengan apa yang dikatakan orang asing tentangmu? Mengapa kamu harus menghabiskan waktu berjam-jam meratapi ketidakadilan dunia yang tidak bisa kamu ubah saat ini juga? Setiap kali kamu terpaku pada hal-hal tersebut, kamu sebenarnya sedang melakukan transfer energi secara cuma-cuma kepada sesuatu yang tidak memberikan keuntungan bagi pertumbuhan jiwamu. Jika kamu mulai menyadari betapa berharganya perhatianmu hari ini, sisipkan sebuah pengingat bagi dirimu di kolom komentar untuk tetap fokus pada hal-hal yang membangun. Kamu harus melihat pikiranmu sebagai sebuah tempat suci di mana hanya tamu-tamu terpilih yang boleh masuk. Informasi yang masuk ke dalam pikiranmu adalah makanan bagi jiwamu. Jika kamu terus mengonsumsi informasi yang penuh kebencian, ketakutan, dan kepalsuan, maka jangan heran jika batinmu merasa sakit. Kedisiplinan pikiran dalam bab ini berarti melakukan diet informasi. Kamu secara sadar memilih untuk hanya menyerap hal-hal yang selaras dengan frekuensi kedamaian dan kecerdasan. Ini bukan tentang menutup mata terhadap dunia, tetapi tentang memilih jendela mana yang ingin kamu buka agar udara segar tetap masuk ke dalam ruangan batinmu. Seorang visioner seringkali dianggap sebagai sosok yang sunyi, bukan karena mereka tidak memiliki kata-kata, melainkan karena mereka sedang menghemat energi perhatian mereka. Mereka tahu bahwa kata-kata yang diucapkan dalam keadaan pikiran yang tersebar tidak akan memiliki kekuatan. Namun, kata-kata yang lahir dari perhatian yang terfokus akan memiliki getaran yang mampu mengubah realitas. Ketika kamu mampu mendisiplinkan perhatianmu, kamu akan menyadari bahwa waktu terasa melambat. Kamu tidak lagi merasa diburu-buru oleh tuntutan dunia luar, karena pusat kendalimu sudah berpindah ke dalam. Berpikir positif dalam konteks ekonomi perhatian berarti kamu sengaja mencari aspek-aspek kehidupan yang memberikan nilai tambah pada energimu. Kamu mencari keindahan dalam detail kecil, kamu mencari pelajaran di balik kesulitan, dan kamu mencari koneksi batin di tengah isolasi. Ini adalah investasi jangka panjang. Semakin sering kamu menginvestasikan perhatianmu pada hal-hal yang positif dan bermakna, semakin besar bunga kebijaksanaan yang akan kamu terima di masa depan. Kamu sedang membangun sebuah benteng pikiran yang tidak mudah ditembus oleh polusi mental dari luar. Latihan yang paling sulit namun paling membuahkan hasil adalah latihan untuk tetap diam di tengah hiruk-pikuk. Saat semua orang berebut untuk memberikan komentar dan reaksi, kamu memilih untuk mengamati. Kamu menyimpan perhatianmu untuk diolah dalam laboratorium kesunyianmu. Di sanalah, perhatian yang terfokus itu akan bertemu dengan kejernihan batin dan melahirkan ide-ide yang melampaui zaman. Tanpa penguasaan atas perhatian, visi jangka panjangmu hanyalah sebuah mimpi yang mudah buyar oleh angin sepal-sepal. Ketahuilah bahwa setiap kali kamu mematikan gangguan dan memilih untuk mendengarkan bisikan batinmu sendiri, kamu sedang mereklamasi kedaulatan pribadimu. Kamu bukan lagi sekadar algoritma yang bereaksi terhadap rangsangan luar. Kamu adalah kesadaran yang berdaulat. Kekuatan sejati seorang penonton yang tenang terletak pada kemampuannya untuk tetap fokus pada cahayanya sendiri, bahkan ketika dunia di sekitarnya sedang dilanda kegelapan yang pekat. Ketika perhatianmu sudah terkumpul dan navigasimu sudah terarah, kamu akan siap untuk memasuki fase yang paling menantang sekaligus paling membebaskan. Kamu akan menyadari bahwa untuk mencapai tingkat kejernihan yang paling dalam, kamu harus berani melangkah masuk ke dalam ruang yang paling dihindari oleh kebanyakan orang. Tapi, apa yang akan kamu temukan ketika satu-satunya suara yang tersisa hanyalah detak jantungmu dan keheningan yang absolut? Banyak orang melarikan diri dari kesendirian seolah-olah itu adalah sebuah lubang hitam yang akan menelan eksistensi mereka. Mereka mengisi setiap detik yang kosong dengan suara, cahaya dari layar ponsel, atau percakapan yang tidak berarti hanya agar mereka tidak perlu mendengar apa yang dikatakan oleh batin mereka sendiri. Namun, bagimu, seorang yang mencari kejernihan, kesendirian bukanlah sebuah hukuman. Ia adalah sebuah laboratorium. Di dalam ruang yang bebas dari intervensi frekuensi orang lain, kamu mulai menemukan getaran aslimu. Kesunyian adalah ruang di mana partikel-partikel pikiran yang biasanya bergejolak mulai mengendap, membiarkan air batinmu menjadi sebening kristal. Dalam laboratorium kesunyian ini,
Kamu melakukan tugas yang paling mulia, kalibrasi ulang. Selama seharian penuh, medanimu bersinggungan dengan ribuan keinginan dan ketakutan orang lain. Tanpa waktu untuk menyendiri, kamu akan mulai mengira bahwa ketakutan mereka adalah ketakutanmu, dan ambisi mereka adalah tujuan hidupmu. Kesendirian yang menghidupkan adalah momen di mana kamu membuang semua muatan asing tersebut. Kamu berdiri telanjang di hadapan kesadaranmu sendiri, bertanya tanpa rasa takut, mana yang merupakan cahaya asliku, dan mana yang hanya pantulan dari ekspektasi dunia. Jika dalam kesunyian ini kamu mulai merasakan kedamaian yang belum pernah kamu temukan di keramaian, biarkan dirimu bernapas lebih dalam sebagai tanda syukur atas momen ini. Berpikir positif dalam kesendirian bukan berarti menghibur diri dengan fantasi indah. Ini adalah proses yang jauh lebih kuat. Di sini, kamu belajar untuk mencintai kehadiranmu sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah teman bicara yang paling cerdas bagi dirimu. Saat kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan luar untuk merasa ada, kamu telah memutus rantai ketergantungan yang paling berat dalam hidup manusia. Kamu menjadi sosok yang mandiri secara energi. Kamu tidak lagi mengemis perhatian atau validasi, karena sumber energi itu sudah memancar dengan stabil dari dalam inti batinmu. Inilah yang membuat pribadimu terasa berwibawa. Orang merasakan bahwa kamu tidak membutuhkan mereka untuk merasa utuh, dan keutuhan itu justru menarik mereka kepadamu. Keheningan adalah bahasa bagi para visioner. Ide-ide besar yang mampu mengubah arah sejarah tidak pernah lahir di tengah kebisingan pasar, melainkan dalam jam-jam sunyi di mana pikiran mampu melompat melampaui batasan fisik. Dalam kesendirian, kamu melatih fokusmu hingga menjadi setajam laser. Kamu mampu melihat hubungan-hubungan tersembunyi antara berbagai peristiwa yang terlewatkan oleh orang lain. Kesendirian memberimu kemewahan untuk berpikir secara mendalam tanpa interupsi, membangun fondasi bagi masa depan yang belum bisa dilihat oleh mata biasa. Kamu sedang menyemai benih-benih cahaya di dalam kegelapan yang tenang, menunggu waktu yang tepat untuk membiarkannya mekar. Gunakanlah waktu sendirimu untuk berdialog dengan visi jangka panjangmu. Bayangkan dirimu sebagai pemancar yang sedang menyetel frekuensi pada saluran yang paling murni. Jangan terburu-buru untuk kembali ke dalam kebisingan. Nikmati setiap detik di mana tidak ada seorang pun yang menuntut apapun darimu. Di ruang ini, kamu adalah raja atas pikiranmu sendiri. Kamu adalah pengamat yang tidak terganggu. Semakin kamu terbiasa dengan kesendirian yang berkualitas, semakin kamu akan menyadari bahwa kesepian hanyalah bagi mereka yang belum menemukan kekayaan di dalam dirinya sendiri. Bagi kamu, kesunyian adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Dunia sering melihat penderitaan sebagai bencana yang harus dihindari dengan segala cara. Namun, seorang pemikir besar melihat penderitaan dengan cara yang berbeda, sebagai proses pemurnian energi. Bayangkan sebuah logam yang harus melewati api yang sangat panas sebelum bisa dibentuk menjadi pedang yang tajam dan tangguh. Tanpa api itu, logam tersebut hanyalah bongkahan kasar yang tidak berguna. Begitu pula dengan jiwamu. Penderitaan, rasa sakit, dan tekanan hidup adalah api yang membakar lapisan-lapisan ego yang tidak perlu, menyisakan substansi dirimu yang paling murni dan paling kuat. Penderitaan adalah katalisator bagi kejernihan. Seringkali, kita hidup dalam ilusi kenyamanan yang membuat pikiran kita tumpul. Kita merasa aman dalam rutinitas, meskipun jiwa kita meredup. Lalu, sebuah guncangan datang, penderitaan yang tak terelakkan. Dalam momen itu, semua hal yang dangkal runtuh. Kamu dipaksa untuk kembali ke esensi. Kamu dipaksa untuk bertanya apa yang benar-benar penting. Jika saat ini kamu sedang berdiri di tengah api tersebut, yakinlah bahwa kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang ditempa. Ambillah satu langkah kecil untuk menerima rasa sakit ini sebagai guru, dan rasakan bagaimana ia mulai memperkuat struktur batinmu. Berpikir positif yang realistis di tengah penderitaan berarti memahami hukum pertumbuhan. Kamu tidak merayakan rasa sakitnya, tetapi kamu menghargai hasil dari proses tersebut. Kamu menyadari bahwa setiap tetes air mata yang jatuh adalah cara batinmu membersihkan diri dari racun-racun masa lalu. Kamu tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang sedang dibersihkan dariku melalui kejadian ini? Pergeseran pertanyaan ini adalah kunci untuk mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan. Kamu tetap menjadi penonton yang tenang, bahkan saat dirimu sendiri yang sedang berada di atas panggung ujian. Dalam penderitaan, kamu belajar tentang ketangguhan, resilience, yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Kamu menemukan bahwa ada bagian di dalam dirimu, sebuah inti cahaya,
yang tidak bisa disentuh oleh rasa sakit sehebat apapun. Semakin kamu ditekan, semakin kuat cahaya itu bersinar. Inilah rahasia para pemikir besar yang tetap tenang di tengah badai kehidupan. Mereka telah berulang kali masuk ke dalam api penderitaan dan keluar sebagai individu yang lebih jernih, lebih bijaksana, dan lebih penuh empati. Mereka tidak lagi takut pada penderitaan, karena mereka tahu bahwa di balik setiap luka terdapat pintu menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tekanan adalah syarat bagi evolusi. Tanpa tekanan atmosfer, bintang tidak akan terbentuk. Tanpa tekanan sosial dan batin, karakter yang visioner tidak akan terasa. Lihatlah setiap kesulitanmu sebagai sebuah latihan beban untuk otot mentalmu. Semakin berat bebannya, semakin kuat dirimu nantinya. Kamu sedang membangun kapasitas untuk menampung energi yang lebih besar. Orang yang hidupnya terlalu mudah seringkali memiliki medan energi yang rapuh, mudah hancur oleh gangguan kecil. Namun kamu, yang telah akrab dengan penderitaan dan keheningan, memiliki struktur batin yang selaras dengan frekuensi alam semesta yang luas dan kokoh. Jadikanlah penderitaanmu sebagai laboratorium pribadi untuk menguji teori-teori ketenangan yang selama ini kamu pelajari. Jika kamu bisa tetap tenang saat hatimu hancur, maka kamu telah menguasai seni menjadi penonton sejati. Kamu tidak lagi reaktif terhadap rasa sakit. Kamu menjadi transmutator, seseorang yang mampu mengubah energi gelap penderitaan menjadi cahaya pencerahan. Ini adalah bentuk disiplin pikiran tertinggi, di mana kamu tidak membiarkan kegelapan di luar memadamkan api di dalam, melainkan menggunakan kegelapan itu sebagai bahan bakar untuk bersinar lebih terang. Ketika penderitaan telah selesai melakukan tugasnya, kamu akan mendapati dirimu sebagai sosok yang baru. Kamu bukan lagi orang yang lelah dan bingung seperti di awal perjalanan ini. Kamu telah melewati laboratorium kesunyian dan api pemurnian. Kini, kamu berdiri dengan martabat yang lebih dalam, siap untuk memahami apa arti hidup yang sesungguhnya, bukan menurut definisi dunia, melainkan menurut nilai batin yang abadi. Namun, setelah semua pembersihan dan penempaan ini, untuk apa sebenarnya semua kekuatan ini digunakan? Kemana arah tujuan dari pikiran yang kini telah jernih dan tangguh ini? Setelah melalui api penderitaan dan laboratorium kesunyian, kamu kini sampai pada sebuah titik di mana kebisingan dunia tidak lagi memiliki daya tarik yang sama. Kamu mulai menyadari bahwa selama ini, manusia seringkali menghabiskan seluruh energinya untuk membangun istana di luar, namun membiarkan rumah di dalam dirinya runtuh dan gelap. Hidup yang selaras dengan nilai batin adalah kunci dari kewibawaan yang abadi. Seorang visioner tidak pernah menunggu validasi dari dunia untuk merasa benar. Ia memiliki kompas di dalam dadanya sendiri. Kompas itu tidak menunjuk ke arah popularitas atau kekayaan materi, melainkan ke arah integritas, keselarasan antara frekuensi pikiran, ucapan, dan tindakan. Hidup selaras dengan nilai batin berarti kamu telah berhenti menjadi cermin yang hanya memantulkan keinginan orang lain. Kamu telah menjadi sumber cahaya itu sendiri. Dalam tahap ini, berpikir positif yang dewasa bertransformasi menjadi kepercayaan diri yang tenang. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ketika kamu melakukan sesuatu yang benar menurut nuranimu, sebuah getaran kepuasan yang mendalam akan mengalir melalui medan energimu, memberikanmu kekuatan yang jauh lebih stabil daripada tepuk tangan ribuan orang. Jika kamu mulai merasakan bahwa kejujuran pada diri sendiri jauh lebih berharga daripada pengakuan luar, berikan tanda pada hatimu bahwa hari ini adalah hari kemerdekaanmu. Nilai-nilai batinmu adalah filter terakhir dalam ekonomi perhatianmu. Kamu tidak lagi membiarkan dirimu terseret ke dalam konflik yang tidak sesuai dengan prinsipmu. Kamu menjadi selektif, bukan karena sombong, tetapi karena kamu menghargai kejernihan batin yang telah kamu bangun dengan susah payah. Kamu memahami bahwa hidup yang bermakna bukanlah tentang berapa banyak hal yang kamu miliki, tetapi tentang seberapa jernih kamu mampu mempertahankan jati dirimu di tengah arus dunia yang mencoba menyeragamkan segalanya. Kamu adalah individu yang berdaulat, yang arah geraknya ditentukan oleh koordinat moral dan visi batin yang sudah dikalibrasi dalam keheningan. Kehidupan sejati ditemukan ketika kamu berani mengatakan tidak pada hal-hal yang meredupkan cahayamu, meskipun dunia menganggap hal itu menguntungkan. Inilah disiplin pikiran dalam bentuknya yang paling nyata. Kamu memilih jalur yang mungkin lebih sunyi, tetapi jalur itu adalah milikmu sepenuhnya. Dengan hidup selaras dengan nilai batin, setiap tindakanmu menjadi sebuah pernyataan visi. Kamu tidak lagi hidup secara acak, kamu hidup secara arsitektural. Setiap keputusan adalah batu bata yang memperkokoh struktur jiwamu, menciptakan sebuah monumen ketenangan yang tidak akan bisa digoyahkan oleh badai sosial apapun. Kita sampai pada bagian akhir dari perjalanan ini,
Namun sesungguhnya, ini adalah awal dari eksistensimu yang sesungguhnya. Kamu kini bukan lagi orang yang tersesat dalam labirin kebisingan. Kamu adalah penonton yang tenang, sang visioner yang mengerti bahwa pikiran jernih adalah alat paling mutakhir untuk membentuk masa depan. Kamu mungkin belum melihat hasil fisik dari perubahan caramu berpikir sekarang, namun ingatlah hukum energi, getaran mendahului manifestasi. Pikiran yang jernih hari ini sedang menanam benih-benih realitas yang akan mekar di masa depan. Meski saat ini ia masih tersembunyi di bawah permukaan tanah kesadaran kolektif. Visi jangka panjang adalah tentang pemahaman bahwa kontribusimu pada dunia dimulai dari kualitas kehadiranmu. Dengan menjaga kejernihan batin, kamu sebenarnya sedang memancarkan frekuensi yang membantu menstabilkan dunia di sekitarmu. Kamu menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang masih terombang-ambing dalam kegelapan. Optimisme dewasamu kini telah menjadi sebuah kepastian, bahwa meskipun dunia tampak kacau, ada sebuah keteraturan yang agung bagi mereka yang mampu melihat dengan mata batin. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu tahu bahwa masa depan hanyalah perpanjangan dari kejernihan yang kamu pelihara saat ini. Kejernihan pikiranmu adalah warisan yang melampaui waktu. Apa yang kamu bangun di dalam dirimu, ketenangan, disiplin, dan kemampuan untuk mencintai kesunyian, adalah energi yang tidak akan pernah musnah. Ia akan terus bergetar, mempengaruhi lingkunganmu, dan meninggalkan jejak yang tidak terlihat namun sangat terasa bagi mereka yang memiliki kepekaan. Menjadi seorang visioner berarti berani hidup untuk masa depan yang bahkan mungkin tidak akan kamu saksikan sendiri. Namun kamu tetap bekerja dengan dedikasi penuh karena kamu tahu bahwa cahaya kebenaran tidak pernah sia-sia. Sebagai penutup, sadarilah bahwa perjalanan menjadi penonton yang tenang adalah tugas seumur hidup. Akan ada hari di mana awan kembali datang. Namun sekarang kamu tahu bahwa kamu adalah langitnya, bukan awannya. Teruslah mengasah frekuensi pikiranmu, teruslah membersihkan jendela jiwamu, dan teruslah percaya pada navigasi batin yang telah kamu temukan. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa yang tenang, lebih banyak pikiran yang dalam, dan lebih banyak cahaya yang jernih. Langkahmu yang tenang hari ini adalah pembuka jalan bagi peradaban baru yang dibangun di atas kesadaran, bukan lagi atas ketakutan. Pikiranmu adalah sebuah medan energi yang tak terbatas. Arahkanlah ia menuju cahaya, dan biarkan hidupmu menjadi mahakarya dari sebuah kejernihan yang abadi. Sebab pada akhirnya, kebenaran yang paling sunyi adalah yang paling kuat bergema di sepanjang zaman.